kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tadi siapa yang berangkat pertama kali? Ali. Ya, kita apresiasi kepada Mas Ali untuk bisa memimpin kita dalam doa pada hari ini. Silakan Mas Ali memimpin doa kita semua. Dan dimulai dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayolah kawan, mari kita berdoa. Siaplah berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru mau tanya, di sini siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Sarapan semua ya? Ya, jadi segala sesuatu yang akan kita laksanakan, kita harus sarapan terlebih dahulu agar kita mempunyai energi untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti itu ya. Kemudian di sini Pak Guru ingin bertanya, apakah ada yang sakit? Untuk anak semua, jika ada yang sakit bisa ke UKS. Terlebih dahulu tidak ada ya, alhamdulillah, berarti kita diberikan nikmat sehat. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar apa, anak? Iya, makanan sehat. Sebelum kita lanjut lagi, karena kita sebagai anak bangsa yang didambakan oleh bangsa Indonesia yang nantinya, maka kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dengan cara kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu ya. Pak Guru minta anak semua bisa berdiri, kita nyanyi lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya ya. Kita nyanyi bersama-sama. Ya, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, pada subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pada pembelajaran kedua ya. Kemarin kita sudah belajar apa aja anak? Iya, betul sekali, makanan sehat. Makanan sehat itu terdiri dari apa aja? Sayur-sayuran, terus buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan, terakhir susu ya. Makanan tersebut itu termasuk dalam kategori makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita hari ini Pak Guru harap setelah melaksanakan pembelajaran ini anak-anak semua bisa dapat menguraikan ciri-ciri bahasa iklan pada media cetak dengan ya. Kemudian Pak Guru berharap nanti juga anak-anak bisa melakukan pengamatan dan PPT nanti yang diberikan Pak Guru. Semua dapat menentukan iklan layanan masyarakat dengan bahasa yang sesuai dengan ciri-ciri bahasa iklan pada iklan media cetak dengan benar. Media cetak atau media elektronik ya. Nanti dikasih contoh Pak Guru bisa membuat iklan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam materi, yaitu gejala diare. Bisa lihat itu gambar apa? Orang yang sakit perut
ya ini ya. Kalau yang ini apa namanya? Iya, usus. Sistem pencernaan manusia. Di atas ada lambung, kemudian ada usus halus, ada usus besar. Ini yang dinamakan usus buntu itu di sini ya. Ya, usus buntu. Kalau ini anus dan rektum. Itu. Gejala diare. Gejala diare, siapa yang pernah punya penyakit diare? Ayo, aku pernah enggak? Pasti semua karena kita kurang dalam menjaga kesehatan kita, kebersihan makanan yang akan kita makan, itu salah satu penyebabnya. Gejala diare apa aja ini anak-anak? Perut terasa sakit, pernah merasakan perut sakit, kemudian dikasih minyak, pernah? Nah, kalau dikasih minyak agak reda tidak? Iya, agak reda. Itu yang gejala diare yang pertama, itu biasanya sakit perut, entah itu di bagian atas atau bagian bawah. Kemudian buang air besar yang encer. Jadi setelah sakit perut karena digangguan di sistem pencernaan di sini terdapat bakteri, maka dari itu mengakibatkan makanan yang kita cerna itu encer. Ya, buang air besar yang encer. Kemudian yang ketiga, iya, jika kita terlalu banyak BAB yang encer, itu ion atau air di dalam tubuh kita itu akan ikut keluar, maka dari itu badan terasa lemas karena tidak ada cairan di dalam tubuh kalian. Kemudian penyebab diare itu terdapat banyak ya penyebabnya. Coba Mas Niko, yang ke satu apa penyebab diare? Infeksi virus. Ya. Jadi kalian juga bisa terjangkit infeksi virus. Kemudian yang kedua, Mbak Nabi. Infeksi bakteri dan parasit. Masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Iya, jadi infeksi bakteri dan parasit itu karena masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Misalnya kalian makan dihinggapi lalat. Dulu kita relaksasi tangan. Yang salah nanti nyanyi ya. Kalau Pak Guru bilang satu, tepuknya satu kali. Kalau dua, tepuknya dua kali. 1, 3, 2. Oke, sip. Kemudian yang keempat, intoleransi makanan ya. Yang keempat itu alergi pada makanan. Anak-anak ada yang alergi pada makanan. Udang biasanya mengakibatkan gatal-gatal ya. Tapi kalau untuk alergi makanan itu biasanya reaksi negatif terhadap obat. Jadi alergi terhadap antibiotik. Anak-anak nanti kalau sakit misalnya jangan langsung beli antibiotik di apotek. Sebetulnya antibiotik itu tidak diperjualbelikan dengan bebas. Tapi kemudian pengobatan diare yang tadi disebutkan Mbak Nabil, apa tadi? Oralit itu adalah pengganti air dan elektrolit yang hilang saat diare. Ini biasanya dipakai bapak ibu kita, nenek kita, kakek kita. Sebelum adanya apotek di sekitar sini makanya oralit. Kemudian minum air yang banyak. Jadi kalau kalian diare itu harus minum yang banyak. Karena apa? Biar tidak lemas. Kalau orang kehabisan cairan itu akan terasa lemas dan kekurangan cairan. Kekurangan cairan itu sangat bahaya ya. Jadi kalau kalian mengidap penyakit diare itu harus minum banyak air. Kemudian probiotik itu mengurangi frekuensi dari BAB tersebut. Ini fungsinya
untuk mengurangi frekuensi dari durasi BAB. Jadi tidak sering ke kamar mandi, tidak capek, tidak lemas, tidak kehabisan cairan. Ini obat bisa dibeli apotek. Antibiotik untuk mendeteksi dari bakteri dan virus. Kemudian zinc, udah pernah dengar zinc? Bukan sampo ya, sampo zinc aja, tapi ini bukan sampo. Nanti sampo untuk minum malah keracunan. Bukan zinc sampo ya. Probiotik itu, zinc itu adalah salah satu probiotik untuk mengurangi frekuensi dari durasi BAB. Bukan sampo zinc kalian minum ya. Kemudian Pak Guru punya video gejala pengobatan dari diare, anak nanti bisa melihat. Kemudian Pak Guru nanti akan berikan LKPD yang bisa kalian kerjakan. Nanti setelah selesai bisa dikumpulkan dinilai Pak Guru dan dimasukkan ke dalam nilai ulangan harian ya. Bisa dilihat dengan yang sama video gejala dan pengobatan diare. Hal-hal yang harus diingat setelah kalian menonton video ini yaitu kalian dapat memahami definisi diare, mekanisme diare, jenis-jenis diare, gejala dan penyebab diare, serta pengobatan diare. Diare merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang lembek sampai mencair saat buang air besar. Seseorang dinyatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Khusus dan antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri atau virus. Ya, jadi dalam video ini tadi kita bisa lihat dengan sama penyebab diare apa aja? Virus, infeksi, bakteri, kemudian parasit. Kemudian cara mengobatinya apa aja tadi anak-anak? Dengan oralit, dengan probiotik agar bisa mengurangi durasi atau frekuensi dalam BAB. Kemudian zinc, yaitu juga mempunyai manfaat untuk mengurangi durasi pada BAB. Kemudian antibiotik untuk bisa membunuh virus-virus, bakteri dan parasit yang ada di usus kita. Kemudian penyebabnya tadi apa aja penyebabnya? Karena selain infeksi virus, karena apa? Karena makan makanan yang kurang jadi sudah tahu ya penyebab diare itu apa aja. Kemudian cara mengobatinya bagaimana, cara mencegahnya juga bagaimana, sudah tahu paham semua ya. Kemudian Pak Guru kasih LKPD ini ya. LKPD pada awam ada 5 soal, nanti bisa ditulis di bawah soal ini ya yang dikasih Pak Guru, diberikan nama, nomor absen dan kelas. Pak Guru kasih waktu 10 menit kurang lebihnya, jadi bisa fleksibel dikerjakan, jangan sampai ada yang salah ya. Kita sudah paham semua ya. Silakan anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang diberikan Pak Guru. Pak Guru kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Untuk 2 nomor, Mas Ali sudah 3, Mas Agung juga 2 orang 3. Cepat berarti sudah paham materi tentang diare ya. Mbak Elma udah sampai lupa, yang satu lagi. Cepat ini berarti belum ada 10 menit sudah selesai nih. Ya, berdiri. Ya, Mbak Nabi sama Mbak Laura, dulu ya. Udah. Mbak Nabi udah. Kita relaksasi lagi, konsentrasi, jangan sampai salah. Kalau salah nanti maju konsentrasikan.
lagi. Gak ada. Salah sendiri ya. Nah, berarti nomor 1 dibacakan oleh Mas Niko. Soalnya terus jawab. Yang keras ya. Jelaskan isi ketika buah air besar BAB lebih sering dari biasanya. Ya, jadi penyebab diare itu adalah apa yang dimaksud dengan diare itu adalah kondisi badan ketika BAB dengan encer dan durasinya lebih dari 3 kali sehari atau sering gitu ya. Jawabannya benar, 3 kali tekan atau tepuk semangat terlebih dahulu ya, biar kita relaksasi dan tambah semangat. Bareng-bareng siapa yang tidak ikut melaksanakan tepuk ini nanti membacakan nomor ya. Tepuk semangat. Semangat. LKPD-nya digeser ke kiri sampai temannya Mbak Dewi. Nanti Pak Guru nilai. Kira-kira ada yang salah tadi dari 2 pertanyaan ini? Tidak ada. Berarti sudah paham semua mengenai materi tentang diare. Terima kasih. Kemudian selanjutnya agar kita tetap semangat dan tidak capek dalam belajar, kita lakukan ice breaking. Ice breakingnya permainan lawan kata seperti ini. Seperti kemarin membentuk baris kelompok ya. Pak bagi kelompok dulu ya. 1, 2, 3 itu kelompok 1. Yang sini kelompok 2, 4 orang. Yang cowok-cowok kelompok 3. Kenapa Pak Guru buat seperti ini kelompoknya? Agar tidak pindah-pindah tempat duduk ya. Kita hargai perbedaan lawan jenis. Makanya cowok di sini, yang cewek sendiri ya. Kemudian untuk tes speaking Pak Guru minta semuanya bisa maju sesuai kelompoknya. Yang cowok di sini, yang kelompok 1 ini berbaris menghadap barat sana, hadap sana. Ini hadap sini. Yang kelompok 2 di tengah, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di samping kiri. Agak ke sini. Ya, kalau Pak Guru kasih apa kiri, loncatnya ke kanan, tapi dikit aja ya, jangan. Kalau Pak Guru kasih clue ke kanan, loncatnya ke kiri. Kalau Pak Guru bilang depan, loncatnya ke belakang. Kalau Pak Guru bilang depan, loncatnya kalau Pak Guru bilang ke depan, loncatnya belakang. Berarti paham. Kalau Pak Guru bilang belakang, maju ke depan. Konsentrasi. Punya Pak Guru lagi. Kalau kiri, kanan. Kalau kanan, Kiri. Kalau belakang, depan, Belakang. konsentrasi. Jangan sampai salah ya. Kemudian itu dari Pak Guru. 1 dulu ya. Belakang. Kelompok 1 belum konsentrasi. Harus kompak ya. Yang belakang loncat ke depan, yang paling depan malah loncat ke belakang. Konsentrasi. Jangan lupa kanan. Konsentrasi lagi. Kelompok 1 lagi. Ya, kelompok 1 lagi. Oh, mau ganti. Kepala sukunya ganti. Ya, suku 1, suku 2, suku 3. Konsentrasi. Belakang. Sip. Depan. Kompak sekali lagi. Ya.
Udah beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita sudah relaksasi, kita sudah menyelesaikan aktivitas 1. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ciri-ciri bahasa iklan yang baik. Jadi tepuk tunggal. Perhatikan dulu. Dari orang ada dari media cetak, koran, majalah, info dari situ. Terus dari media elektronik, bisa dari terus radio apa handphone ya, sosial media. Ciri-ciri bahasa iklan yang baik apa, Mas Niko? Menggunakan bahasa yang padat, singkat dan Ya, menggunakan bahasa yang padat, simpel ya, dikit, jelas, singkat dan menarik. Tulisannya harus menarik, tulisannya seperti atau ajakan yang mempengaruhi tentang suatu produk. Jadi seperti Pak Guru tadi memberikan contoh, kamu diare, minum Enterostop ya, itu kan aja. Kalau orang sakit diare, obatnya Enterostop. Misalnya seperti itu aja kan. bahasa yang tidak menyinggung pihak lain. Ya, menggunakan bahasa yang tidak menyinggung pihak lain. Dalam arti menyinggung pihak lain, menjadikan pihak lain. Diare ini lebih baik daripada obat lainnya. Itu tidak boleh ya, seperti itu. Itu negatif, jadi tidak boleh menyinggung atau menjelekkan pihak lainnya. Itu ciri bahasa yang baik. Kemudian ini adalah contoh obat diare ya yang aku tampilkan. Misalnya ini, tadi kan singkat, jelas, menarik ya, dan persuasif. Diare stop, aktivitas lancar lagi. Ini kan ajaan, ya toh? Dengan membeli diare stop, Enterostop ini bisa aktivitas lancar kembali. Ajakan, ya lah, ada ajakan. Bahasanya pada jelas tidak? Ya, ada jelas. Menarik tidak? Ada gambar pilnya ini, coba. Ya, ada gambar posisinya. Iklan itu tadi ada iklan media cetak dan media elektronik. Ini adalah contoh iklan media cetak. Bejo teko angin mungo. Ini adalah obat masuk angin bintang 7 ya. Kemudian cintai ususmu. Enggak usah nyanyi ya. Cintai ususmu, minum jantung tiap hari. Ini fermentasi susu. Ada yang minum ini muntah-muntah, ada yang minum ini juga malah diare. Ya, ini fermentasi susu. Susu yang difermentasikan. Kemudian sprit, nyatanya ini memang nyebelin kalau diminum siang hari. Kalau pas lagi diare, bablas ya. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ini adalah media cetak, kemudian media elektronik itu yang berupa bisa radio, TV, teknologi ya, bisa sosial media. Ini pempeng. Pernah makan pempeng? Pernah. Pempeng ada di iklannya, biasanya di TV. Nah, iklan media elektronik. Kemudian ada sumber iklan. Sumber iklan itu ada media cetak berupa apa ini? Brosur, koran dan majalah itu media cetak. Kemudian media elektronik, televisi, terus papan layar itu tadi ya. Sosial media apa aja? Instagram, Facebook, dan sosial Siapa yang sudah punya Facebook? Instagram? Malah Instagram punya. Facebook sudah punya. Biasanya ada ya, menemukan ya iklan-iklan ya. Skincare, mungkin ya. Ada kan? Ya, iklan. Memutihkan wajah yang pucat. Bisa di Instagram, Facebook banyak banget. Kemudian percakapan seperti Pak Guru tadi, memberikan info dari orang ke orang ya, dari perkataan ke perkataan, dari mulut ke mulut. Kemudian Pak Guru ada tugas lagi untuk anak-anak nanti
buatlah kalimat minimal 4 beserta ciri bahasa iklannya. Nanti tulis iklan dulu, kemudian bahas ciri bahasa yang kita Pak Guru sampaikan tadi apa, dituliskan lagi ya. Ini bisa berdiskusi sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini, kelompok 3. Bisa dikerjakan bersama kelompoknya. 1 sampai 4 itu wajib ya. Nih, iklan, membuat iklan minimal 4. Iklan misalnya obat diare tadi. Diare stop, aktivitas lancar lagi. Nah, itu lagi iklan. Kita bisa iklan media di media cetak, media elektronik juga boleh. Bisa. Kan udah punya sosial media, jadi bisa ingat-ingat apa yang ada di iklan di sosial media tersebut. Skincare, Nabil Skincare, membasmi jerawat sampai akarnya. Bisa, boleh ditulis di situ 4 ya, minimal 4. Terus di bawahnya itu adalah ciri-ciri bahasa yang kalian buat. Apakah ada kaidah jelas, padat, menarik, atau apa tidak, itu bisa dikerjakan. Boleh diskusi. Lirik-liriknya teman boleh, asalkan tetap satu kelompok. Jangan lupa nama, terus kelompok berapa, nomor absen itu diisi nomor absen di garis miring kelompok. Misalnya Mbak Nabil absen 1, garing kelompok 2, berarti garing 2. Ya, di bawahnya itu ditulis. Jilbab juga boleh, iklan jilbab. Yang penting yang simpel, padat. Jilbab Manuhara, membuat cantik kaum hawa, boleh. Iklan gaji juga boleh. Soto enak, belajar saat disebut boleh. Ya iklannya udah. Ciri-ciri bahasa iklannya ya, jangan lupa ya. Jelas, padat, menarik, persuasif. Apalagi tadi. Dua. 1. Tepuk Pancasila. Siapa yang salah? Ngaku. Siapa yang salah? Kelompok 3 salah. Gimana tepuk Pancasila? Berarti yang salah kelompok 3. Berarti berdiri dulu, Mas Niko. Berapa Mas Niko yang membacakan? Mas Ali. Bacakan 1 iklan, kalimat iklan, dan 1 ciri bahasa. Didengarkan dari kelompok 1 dan 2. Dengarkan dulu ya. Nomor 1. Sepatu branded Queen 1 kit 1 khusus hari ini tersedia untuk pria dan wanita dalam berbagai ukuran. Promo sepatu buy one get one, beli 1 gratis 1 untuk pria dan wanita ya. Betul ya? Kalimat iklannya betul, sepatu, tentang sepatu. Kemudian ciri iklan 1 aja. Menggunakan bahasa yang padat, singkat dan menarik. Iya, betul. Padat ya, tidak terlalu panjang lebar, tidak membingungkan ya, tetap jelas ya. Beri tepuk tangan untuk kaum lagi. Bahasa guru dan mengetahui anak-anak semua sudah paham, sudah betul semua, bisa dikumpulkan per kelompok ya. Nanti tak ambil per kelompok. Nanti ini dimulai waktu dulu. Jawabannya 1 kelompok. Karena diskusi semua, maka bisa nanti 1 kelompok. Nilai
Kemudian kita sudah mencapai KPD dengan baik. Kemudian yang terakhir pembelajaran pada hari ini adalah mengenai SPDP, yaitu properti tari. Udah pernah lihat tarian? Properti tari yang pernah kalian lihat apa? Propertinya, bajunya kalau kayak Ponorogo ada runcing-runcingnya ya, gitu ya, betul. Apalagi ya Ponorogo, topeng butonya ya, itu properti dari reok Ponorogo. Apalagi properti jaranan. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. Setiap daerah memiliki ciri khusus tarian yang berbeda-beda. Misalnya tadi yang disebutkan Mas Tiko, tari reok dari Ponorogo, Jawa. Kemudian ada juga tari-tarian dari luar Jawa, di Papua juga punya tari-tarian sendiri dengan properti yang berbeda ya. Setiap tari itu mempunyai properti yang membuat tarian itu lebih menarik, lebih berkesan dilihat ya. Properti memegang peran yang sangat penting karena merupakan bagian inti dari sebuah tarian. Misalnya tarian tanpa properti, busana juga properti loh. Coba kalau nggak pakai busana, gimana? Bagus enggak? Jangan pasti kurang joget. Pakai busana cuma koloran sama nasi koloran, jelek ya. Properti pakai kayak Ponorogo kan bajunya bagus itu yang menarik ya. Itu properti sebuah tari. Menambah kemudahan ya, bajunya, make upnya, aksesorisnya itu adalah salah satu properti yang memperindah tari. Tari payung berarti narinya pakai dari mana itu Mas Niko? Sumatera Barat. Tari payung berarti narinya pakai payung. Tari reok pakai topeng, pakai itu ya reok. Yang khusus ciri khas Ponorogo yang besar itu. Ini dari Ponorogo. Piring itu perbedaannya apa? Iya, piringnya dibalik dari yang gini. Piringnya gini sih. Mau makan ya beda. Piring yang digunakan itu beda. Bukan piring buat makan piring itu ya. Jatuh pecah, mana ya? Itu ada khusus ya tarinya. Ini kadang belajar ini, tapi jangan ikut yang pegang ya. Harus menari. Belajar dulu ya. Kemudian tari selendang merah. Tari selendang merah itu apa propertinya adalah selendang yang motifnya burung. Kemudian yang terakhir apa? Keris atau kipas. Itu properti dari mana itu? Jawa Tengah. Ciri khas dari Jawa Tengah itu adalah keris. Bukan dari Jawa Tengah, dari Indonesia itu ciri khasnya keris ya. Punya video tari beserta propertinya. Bisa dilihat nanti, bisa ditulis pada LKPD yang diberikan Pak Guru atau tidak bingung. Disimak, di situ tari apa namanya, propertinya apa, berasal dari mana. Bisa dilihat, disaksikan dengan seksama, bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan dengan kelompok masing-masing mengenai video ini ya. Lihat propertinya apa dalam tari itu. Nanti bisa ditulis di LKPD. Yang pertama adalah tari reok, berasal dari Ponorogo. Properti yang digunakan adalah topeng reok. Nah, topeng reoknya. Jadi ajaran juga ada ya. Bisa.
semua bisa mengerjakan LKPD, bisa diskusi dengan kelompok masing-masing. 4 aja ya. Tuliskan 4, nama tarian, asal daerah, dan propertinya. Nanti perwakilan dari kelompok mempresentasikan. Namanya tarian apa, properti apa, asal daerah apa, bisa langsung dikerjakan. Pak Pur kasih 5 menit waktunya. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 kurang terakhir. Properti tari. Nomor 1, nah, terakhirnya ya. Ya, kedua, udah, ya, sip. Sekarang kita presentasikan nanti perwakilan dari kelompok masing-masing, 1 nama tarian, gaya asal sama properti tarian ya. Dimulai dengan menyanyi. Untuk ada lagi. Oke, ya, merah. Yang nyanyi ya cewek semua. Yang cowok aku pengen tahu suara dari yang cewek. Yuk, dimulai dari sekarang. Perwakilan 1 orang siapa? Bayang. Iya, perwakilannya Bayang. Ayo, berdiri, dibacakan. Kelompok 1 dan 3 dengarkan jawaban dari kelompok 1. Langsung nama tarian apa? Nomor 1. Tari payung. Asal daerahnya Sumatera Barat. Terus properti tari payung. Tari payung ya dari Sumatera Barat. Terus propertinya apa? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang belum paham untuk tarian ini? Properti ya, properti apa, tariannya apa, asal daerah mana, dan terus semua bisa dikumpulkan sesuai kelompoknya. Terima kasih. Ya, anak-anak kita sudah belajar mengenai beberapa materi. Tidak terasa kita sudah di ujung pembelajaran. Kita sudah mempunyai dan pengetahuan mengenai tari. Apa tadi? Kita sudah belajar apa hari ini? Mengetahui wawasan tentang tari ini. Penyakit diare. Tari, iklan ya. Kita sudah belajar. Apakah ada materi yang belum kalian pahami sampai hari ini? Yang kita pelajari hari ini? Sudah semua ya? Diare penyebabnya karena infeksi bakteri. Terus sekali intoleransi makanan. Terus obatnya apa? Oralin tadi. Apalagi? Antibiotik ya, berarti kemudian terakhir properti tadi ya, properti selendang merah untuk dari selendang merah dari Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Kemudian materi apa yang paling sekali? Tari. Karena kita bisa mengetahui budaya tari yang ada di Nusantara.
Ya, sebelum tadi kita nyanyi lagu wajib Indonesia ya, yaitu Garuda Pancasila. Ada yang lupa liriknya? Ya, boleh berdiri semua anak-anak. Kita nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ya, jadi tepukan kita semua. Ya, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Di pembelajaran kedua, Bunda nanti di rumah bisa tetap belajar dengan materi ya berikutnya sistem atau penyakit sistem pendanaan selain dari biaya. Ini bukunya di pembelajaran ketiga subtematika tematika subtema 2 ya. Itu kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Aku minta ketua kelasnya, saya ketua kelas ya Mas Ali. Tadi sudah berangkat paling awal, kita sudah apresiasi, kemudian kita apresiasi kepada ketua kelas, itu Mas Ali juga, karena sudah bisa memimpin kelas ini dengan baik. Kelasnya bisa diundang. Kita berdoa. Langsung saja disiapkan.